Caranya dapetin kuota, mending langsung ke sana aja. Karena sebentar lagi kita akan menuju ke arah match yang pertama. Drafting base. RRQ mengamankan Fredin dan di garis seberang Alter Ego. Menutup permainannya kali ini. Dia mendapatkan Valentina, mendapatkan Glue OO. Tapi satu lagi, Farsha diambil, deny pick from Udil. Yang mungkin secara tidak langsung, Udil udah akan paham. Kalau seberang ini akan menggunakan dua hero powernya. Entah Farsha, entah If. Jadi ada baiknya, dibandingkan gue ambil salah satu itu. Tidak cukup equal atau tidak cukup adil. Ada baiknya gue ambil Valentina. Siapapun yang lo ambil, akan tetap berimpact untuk gue. Ya, sebenarnya kalau aku lihatnya, Farsha yang dilepaskan sama Udil, mengingat dengan membawa Farsha, dia kan punya limitasi kan dari segi escape-nya. Hanya mengandalkan mungkin kalau misalnya dia bawa Purify ataupun bawa Flicker. Sedangkan kalau misalnya ada Valentina, dia masih punya skill escape yang cukup untuk bisa menghindari pressure yang bisa dihasilkan sama Albert terutama. Yang kita lihat ya, tapi dari player to head-nya di mana Skylar juga Nino, KDA 7.0 dipegang oleh Skylar, sedangkan Nino nggak berbeda terlalu jauh, 6.88. Sementara dari team fight participation kita lihat Skylar selalu ada di area team fight-nya yang membuktikan bahwa Skylar ini siap banget nih untuk perang terus-menerus dari area early game-nya. Tapi kalau ngomongin soal turret damage, gimana caranya Skylar dia mendapatkan 16.000 yang dia miliki? Ini ya bukan tanpa alasan. Split push gaming, Cloud yang dia gunakan. Dan Nino ini adalah salah satu orang yang cukup objektif untuk segi targeting. Jadi dia tahu siapa yang dia targetin ketika team fight, dia tahu posisi dia di mana. Dan kemungkinan posisi seperti ini agak cukup berbahaya untuk Skylar dan juga Deden from Bogor, yaitu Clay. Kenapa? Hayabusa dari seorang Jelly Boy, The Miracle Boy, kemarin kita lihat bersinar sekali dan sekarang digunakan. Belum ada counter yang terdeteksi. Bahkan kalau menyaksikan dengan ada surprise, mereka sudah menutup ada Kaja untuk RRQ itu sendiri. Masih ada Franco. Kemungkinan besar juga Alter Ego akan menggunakan glue-nya untuk berada di arah depan lagi. Ya, menutup Digi untuk counter dari Alter Ego karena mereka tidak mau adanya gold lane yang terpressure. Adanya mungkin ya menurut aku ya, ini ada Grok atau Atlas kalian. Oke, bisa. Tapi ya baik lagi ya, Digi salah satu unique hero pick juga dari Rasi kemarin kita lihat dengan membawa Digi damage ya. Impurage yang dia bawa benar-benar membuahkan hasil maksimal, terutama pressure ke arah gold lane dari EVOS Legends. Dan kita tahu Glue yang diambil sama Alter Ego ini masih flex pick. Rasi pun pernah pakai. Tapi ada fun fact-nya untuk dari R7. Dimana tapi itu untuk Cloud Skylar nomor 1 dunia. Emang udah diakuin sih, bukan Indo doang. Philippines pun udah ngakuin, jadi Cloud nih signature-nya dari Tapi Skylar. dibuka kali ini Cloud-nya. Oke. Mereka tidak kenal takut, itu di Alter Ego. Memang kita tahu Cloud ini dari kemarin bahkan Skylar salah satu orang yang berhasil membawa kemenangan untuk El Clasico. Itu pride udah bukan antara tim lagi, udah pride masing-masing orang. Iya, benar banget. Terutama Ketika dia lawan first team gold laner. First team gold laner brands. Jadi pride-nya itu beda banget. Dan dia masih bisa bermain dengan luar biasa dalam under kondisi. Mungkin, aku berbicara mungkin ya. Kita lihat dari line up RRQ. Mereka benar-benar dikasih semua hero nyamannya secara tidak langsung. Wow, benar banget Edit, For Lemon, Cloud, Alter Ego. Apa yang mereka pikirkan hingga mereka berani melepas ini? Ini Vin kita tahu juga. Iya, Hero favoritnya juga. Hero favoritnya Vin juga. Emang Alter Ego ini lucky fearless. Dia gak kena tackle. Oke, dan yang terlihat ya, di mana satu pick terakhir yang dibutuhkan oleh Alter Ego untuk menjawab 5 hero nyaman, kalau aku bisa bilang untuk RRQ. Di mana Kufra juga merupakan salah satu hero yang menakutkan di tangan Vin ya. Hero counter setup seperti Lolita, Kufra di tangan Vin, salah satu player yang memang bisa mendapatkan momennya. Ini akan cukup merepotkan, tapi ternyata Lapu-Lapu yang digadang-gadang sebagai XP laner berhadapan dengan edit dari Lemon untuk Kapai. Oke, dan mungkin ya, mungkin ini kalau Alter Ego tidak sesuai plan di game yang pertama, di game kedua mereka harus think twice body untuk melepas hero-hero nyaman dari tim RRQ. Dan bahkan ini dia, audience prediction Radit. 82% untuk RRQ, sementara 18% untuk Alter Ego di game yang pertama ini pastinya. Tapi ini hanya prediksi teman-teman, semua masih bisa berbeda dengan kenyataan yang ada ketika sudah masuk dalam gameplaynya. Tapi ya baik lagi,
ini roster yang berbeda dari Alter Ego ketika mereka berhadapan dengan RRQ di leg yang pertama, Ji. Based on draft, kita lihat di mana seluruh hero nyaman dikasih ke arah RRQ. Tapi Alter Ego adalah satu-satunya tim yang berani mengasih semua hero nyaman RRQ tanpa ada alasan apapun yang sebenarnya kita nggak tahu. Jadi dia akan pertempuran yang sangat seru, pertempuran yang sangat pecah. Mari kita ramaikan MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Yes, dan pastinya untuk game yang pertama terlihat masih menuju dengan rotasi yang sama. Ada Finn yang membayang-bayangi jungle yang dimiliki oleh Albert di area atas dan Rasi yang menggunakan glue pasti akan memberikan pressure besar. Yang kita tahu, Glue merupakan salah satu hero yang bisa banget untuk memberikan pressure untuk di menit-menit pertamanya. Melihat potensi pergerakan dari tim Alter Ego, mereka coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Sally Boy akan coba mendapatkan goldnya terlebih dahulu. Dan tidak ada invasi lebih untuk Sally Boy terhadap jungle-nya. Ini membuat Alter Ego akan sangat bebas untuk bisa melakukan farming. Cuma ada invasi atau pressure di arah Godlin atas seorang Nino yang secara tidak langsung sedikit platingan sangat berharga untuk seorang Cloud. Dan buat kalian semua yang belum datang ke MPL Arena, jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian datang ke sini sambil order game. Tapi Albert versus Sally Boy, The Miracle Boy. Nampaknya Sally Boy gagal mendapatkan satu jungle-nya karena Albert yang sudah level 4 terlebih dahulu ketimbang Sally Boy yang belum mendapatkan shadow kill sama sekali. Iya, invasi dari Albert di luar dugaan, di mana memaksakan Sally Boy mau nggak mau kehilangan satu jungle-nya. Tapi di arah atas, Ji, ada dua player dua. Skylar, where are you going? Bakal coba di take down, tempakan first blood. Diamankan oleh seorang Nino. First blood kali ini diamankan oleh seorang Nino. Gold laner yang terpressure dengan adanya bantuan dari seorang Rasi. 1 poin kill yang sangat mahal diamankan oleh Nino. Ya, meskipun Skylar tadi udah sempat pakai Purify-nya, tapi nggak bisa nyelamatin diri dari sergapan Rasi yang datang tiba-tiba dengan slam-slamnya. Dan mau nggak mau itu harus menjadi antisipasi selanjutnya. Tapi untuk di area turtle-nya sih. Alright, langsung ada team fight kembali terjadi. Lemon versus everybody. Dikan tempat Sally Boy, Mereka kembali ke belakang. Lemon ditumbangi, bahkan Retribution didapatkan oleh seorang Albert. Melihat adanya Farsha, mencoba melakukan following damage. Alter Ego nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Rasio Walasit tampaknya berhasil mendapatkan Finn di depan sana. Finn di take down, Albert pun hilang. Pasukan dari RRQ kali ini mendapatkan 1 poin setidaknya at least dari team fight yang mungkin akan menjadi keterpurukan awal dari RRQ di game kali ini. Ya, tapi seenggaknya mereka masih bisa ngedapetin objektif turtle yang pertama dari Retributions Albert. Dan itu seenggaknya mengurangi sedikit perbedaan gold yang tadi diterima oleh Alter Ego yang saat ini sudah unggul sekitar 1000 gold. Tapi dari Talents Predictions di mana ada 2 player dan atau 2 caster menuju ke arah Alter Ego. Sementara 4 lainnya, mungkin kita tahu ya karena draft dari RRQ semuanya menggunakan hero nyaman. Jadi 4 prediksi dari para talent. Alright, di arah bottom lane, Pai versus Lemon. Kapai mencoba untuk dominasi, Lemon gagal untuk mendapatkan Kapai dan langsung solo pick off from Serpai. Dari bottom lane, membuat Lemon tak berdaya. 2 kali terpick off Lemon. Kali ini udah mulai harus mengurungkan niatnya. Tapi di sisi sebaliknya Udil, Purify Gaming membuat dirinya selamat dari hantaman pasukan RRQ. Ya, lagi-lagi Purify ini menjadi juru penyelamat juga yang dipakai oleh Udil di area tengah. Dan meskipun udah nggak ada Purify untuk beberapa detik ke depan, 70 detik ke depan, tapi pressure di area atas sih. Arashi mencoba untuk menyelamatkan diri dengan split-split. Nampaknya masih belum ada invasi tambahan dari Alter Ego. Mereka sudah mendominasi dengan 1200 gold. Dan harusnya mereka sudah memegang gameplay di early, di 5 menit awal. Ya, ini di menit yang keempat, bayangkan bahwa Alter Ego, mereka nguasain banget dari segi poin killnya, 5 poin kill dikantongin. Meskipun sejauh ini Sally Boy belum mendapatkan pick off pertamanya, tapi baik lagi dengan pressure yang dihadirkan, memberikan pengkikan damage ke player-player dari RRQ, ini cukup banget nih untuk bisa membuat player dari RRQ tertumbangkan. Terutama untuk kali ini meskipun masih tertinggal 1 level di bawah Albert, Sally Boy masih tetap mencoba untuk kontes turtle yang kedua. Tidak terlalu jauh perbandingan level dari Sally Boy dan Miracle Boy. Dan sekarang bahkan udah sama lagi. Melihat potensi yang sangat besar untuk melakukan team fight garis depan. Finn, Rasi keluarkan. Fase didapatkan. 1 point kill. Rasi dilenyapkan ke dalam bumi. Ditenggelamkan ke dalam sungai. Tapi Odil mencoba untuk memberikan damage. Bukan Feather Strike yang dia dapatkan kali ini. Kasusnya berbeda.
power dari Alter Ego di dalam tim fight Turtle mungkin akan sedikit berkurang. Udil, Noburify Gaming mencoba dipaksakan. Udil masih bertahan, mundur ke arah belakang dengan Arcane Chat dari Beleke. Bahkan pasukan Alter Ego memaksa tim fight. Retribution di slot Pai. Pai berada di garis depan mencoba untuk menghantam seluruh pasukan RRQ. Nampaknya gagal. Bahkan Noper membalikan keadaan. 2 poin kill. Udil benjol kali ini di dalam sungai, Radit. Udilnya benjol di dalam sungai ya. Appraisal World yang terlalu sakit ketika stacknya udah 4 tadi dari Albert. Dan langsung menghilangkan 2 player dari Alter Ego Esports. Dan ya, lagi-lagi keuntungan dikejar sama RRQ. Objektif Turtle yang kedua menjadi milik RRQ. Serta mereka berhasil mendapatkan 2 player membuat ketertinggalan tadinya ada di angka 1.500. Sudah terkejar nih Ji, 1.000 poin di menit yang kelima. Tapi mereka tidak boleh melupakan Nino. Dari tadi bebas, di fight yang sebelumnya belum ada Nino sama sekali. Tapi Pai di depan sana, resist point. Membuat Skylar kali ini bebas memberikan damage. Tapi Pai masih coba untuk bertahan. Outplay from Serpai. Berhasil membalikkan keadaan pasukan Alter Ego. Double kill plus shutdown. Membuat Albert di tengah jalan harus terperangkap oleh pasukan Alter Ego. Terkena sebuah begal yang berbahaya. 3 player di arah mid lane. Membuat Albert langsung terlumat. 2 burst, Radit. 2 burst. Teroutplay tadi juga ya di sisi gold lane ya. Di mana kedatangan Chelly Boy yang langsung bisa mengeksekusi 2 player yang ada di bagian atas sana, terlihat ya. Dimana inisiasi dimulai ke arah Pai, Feather Isaac dibuka. Tapi dengan adanya lindungan dari shield absorb yang dimiliki sama Pai, malah 2 player pick off didapatkan oleh Chelly Boy. Dan juga di sisi tengahnya, Albert nggak bisa lari kemanapun karena ada inisiasi dari 3 member Alter Ego itu. Terbegal, bahkan di garis depan Finn. Mencoba untuk all in terhadap Pai, tapi ini mungkin udah berpikir 2 kali. Gak mau melakukan kesalahan yang sama. Mencoba untuk menembakkan Serpai, tapi yang ada malah ter-outplay. Tapi Nino bebas untuk dapetin turret di arah bottom lane. Nino bebas untuk farming. Kekayaan Nino harusnya kali ini di atas oleh seorang Skylar. Dan lihat, Torn 4 Memory hampir memecahkan seluruh kenangan-kenangan indah dari seorang Skylar. Hampir ya mendapatkan bad memory dari Skylar di area bawah sana. Tapi untuk kali ini Turtle yang ketiga, setup dari RRQ udah mulai bersiap juga. Udil di area tengah sana. Primal Rod menjadi ultimate yang menjadi prioritas untuk Udil. Lagi-lagi dengan adanya burst damage item yang dimiliki sama Udil, pasti Primal Rod damage-nya akan semakin sakit lagi. Dan ternyata pick off di area tengah sana Lemon seorang diri. Hilang begitu saja Lemon. Pasukan Alter Ego kali ini udah mulai mencoba menyentuh ke Turtle objektif gaming yang dia miliki. Pasukan dari Alter Ego standby on position. 5 pemain standby. Tapi lihat ada Dudil di garis depan. Ada Feather Strike. Pai fokus ke arah Deden from Bogor. Gak boleh apa terjadi tapi Alphard berhasil still lock from Sally by mereka Pai. Terdapat memori nampaknya belum cukup untuk menemukan serang Albert. Retribution from Albert. Berhasil mengamankan dari serang Sally Boy, The Miracle Boy. The Miracle Boy butuh miracle hari ini. Butuh miracle untuk mendapatkan objektif Turtle ya. Karena untuk kali ini perfect Turtle untuk RRQ. Terlihat Perfect tadi Turtle. ya, perfect Turtle. Dan juga inisiasi dari Rasi ke arah Finn. Dimana ketika udah selesai grab-grab ya, ini langsung disambut dengan Blazing Duet dari Skylar. Dan membuat 4 member dari Alter Ego Esports sekarat semuanya dan harus mundur ke area belakang. Dan dari segi emblemnya, kita bisa lihat ada Mystery Shop di tangan Udil. Sehingga membuat damage magical burst item yang dia miliki akan semakin cepat jadi. Sementara dari Tenacity yang diambil sama Lemon membuat dirinya akan cukup susah ketika Primal Rod-nya aktif. Karena lagi-lagi edit ini pasti akan menggunakan Primal Rod ketika combo stack point ada di bawahnya ini udah mulai di angka penuh kan. Dan itu biasanya terjadi di HP yang udah mulai menyentuh ke arah setengah sih Ji. Yes, benar banget. Tapi kemudian di arah top lead, Lemon akan coba untuk mempertahankan turret mereka sebelum kita membahas itemnya. Lemon ada berada di garis depan. Damage terlalu sakit digunakan. Federer mencoba menyelamatkan seorang Lemon. Lemon tidak berhasil melakukan outplay. Corpat memory membuat Lemon mendapatkan bad memory di arah top lane. Kenangan buruk dengan damage yang cukup besar. Nino 4 point kill. Radit di arah top lane, bahkan Nino belum dipegang sama sekali. Ini bisa menjadi shutdown yang mahal. Tapi Nino harus respect dengan Win of Nature yang dia miliki harusnya sih. Yes, dan lagi ternyata ada team fight. Yang ada dari atas sana Feather Isaac dari Udil hanya imitasi saja untuk membantu Nino mendapatkan inner turret yang ada di area atas. Dan gold differences by UBS Gold. Di mana untuk kali ini Sally Boy dan juga Rasi unggul dibandingkan satu sama lain. Tyler Rest again! Sally Boy ter-shutdown! Pasukan Alter Ego mereka harus mundur. Tidak adanya seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Surprise attack, happy birthday dan stiker Udil bahkan keluar. Di atas kepalanya seorang Vayne. Stiker Udil yang dikeluarkan membuat
timing pada saat Sally Boy yang terpick off. Dan itulah dia Kuvra dari Vin ya. Lagi-lagi setup yang manis dengan Tyrant's Revenge-nya. Tapi untuk kali ini Lord yang pertama akan segera ada kontes juga di bagian depan. Udah ada full stack ke arah Vin. Apakah grab ready dilakukan? Rasi mundur ke bagian belakang. Tapi untuk kali ini bisa langsung dieksekusi. Oke, satu point kill yang sangat mahal diamankan. Tidak ada Kuvra, no front ladder, Retribution gagal. Kali ini coba didapatkan Sally Boy karena terlalu jauh. Belum bisa untuk teamfight, tapi lihat blazing duel from Scalar. Berhasil mengacak-acak ke arah backline. Walaupun tidak mendapatkan poin kill untuk dirinya. Tapi lihat, sayang sekali Alter Ego, dia tidak bisa kontes dari Retribution-nya karena Sally Boy masih terlalu jauh. Mencoba untuk mendekat pun gak mampu. Bahkan Pai udah memberikan badannya mencoba untuk melakukan buying time. Tapi nampaknya RRQ ingin komit. Mereka pengen untuk dapetin Lord kali ini untuk mendorong laning phase yang kalah dari seorang Nino. Iya, dan bahkan untuk kali ini terlihat juga Lord udah langsung bergerak menuju ke arah bawah ya. Dimana tadi kontes yang aku kira ketika Vin-nya hilang bakal coba mundur teman-teman dari RRQ, tapi ternyata enggak, mereka masih terlalu percaya diri. Sama aku kira juga mundur karena mencoba ditabrak. Kita hitung 4-4, bedanya punya power of retribution. Benar. Tapi ternyata buying time yang dilakukan Alter Ego untuk supaya Sally Boy datang masuk. Nggak cukup. Langsung ada Tyrant. Dapetin satu buah Pai kill. Rasi kembali menjadi korban jiwa. Kali ini atas satu buah tabrakan dan dapatkan seorang Vin. Tempat memori. Dan Nino udah punya win of nature. Ini harus udah di-respect oleh seorang Skylar. Karena Nino belum ter-shutdown sama sekali. Ya, dan dari in-game equipment by Dunia Games kita lihat ya, di mana Win of Nature dari Nino menjadi item penyelamatnya setelah udah jadi Blade of Despair dan juga Malphite Roar. Damage yang dihasilkan dengan adanya Fury Hammer ini semakin besar lagi dari Nino dan membuktikan bahwa Nino dengan 4 poin killnya itu didapatkan dengan cukup mudah. Tapi balik lagi, dengan belum adanya Athena Shield, ini Nino harus hati-hati sih. Karena pressure dari Clay dan juga Finn yang selalu mengeluarkan kombonya, dimulai inisiasi dari Tyrant's Revenge dari Finn. Dan apabila connect ke arah player dari Alter Ego Esports, ini langsung ada Feather Eye Strike dari Clay. Dan mungkin checking boost dari Rasi udah mulai harus diberlakukan sih. Mungkin beberapa kali Rasi kita tahu harus di take out, di take down, di take down, dan di take down. Bahkan itu adalah sebuah keuntungan menurut aku ketika Rasi yang di take down. Bukan pasukan lainnya. Retribution yang gagal. Dan ingat, ini langsung ada Tyrant. Menunjukkan soal Rasi. Rasi di take down dengan cukup instan. Sally Boy mereka boy. Terperangkap gagal ada Shadow Kill. Tempat memori nampaknya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan pasukan RRQ. Buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB setiap pembelian item voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di Dunia Games. Yes, jadi langsung scan QR code yang ada di bagian bawah, langsung dapatkan kuota hingga 3 GB. Back to the game, tadi kita lihat gimana inisiasi yang selalu dimulai dari Vin ya. Rasi, ini 4 kali kalau aku hitung kena efek dari Tyrant Revenge yang membuat dirinya terpick off. Dan itu harus jadi suatu pembelajaran sih untuk game Netflix selanjutnya. Plus minus gak sih, Dit? Kalau misalnya all in terhadap seorang Rasi semua, posisinya dekat untuk nge-following up, why not gitu nge-following up apa yang udah dilakukan Araki kayak counter setup. Tapi kalau jauh ya mungkin harus direlakan. Cuma kalau misalnya dekat, itu adalah sebuah keuntungan menurut aku untuk Alter Ego. Mereka nggak ada source skill lagi, posisi Clay terbuka. Mungkin, ini lihat heat map-nya, Rasi udah melakukan semaksimal mungkin untuk mencoba meminimalisir pergerakan dari RRQ. Iya, terlihat di mana pergerakan dari heat map-nya untuk di 5 menit awal ya. Ini bantu ke segala sisi, tapi karena XP lane-nya bisa dipotong tadi beberapa kali oleh Serpai juga. Jadi dia bergerak menuju ke arah bagian bawah, tapi untuk kali ini Lord yang kedua, Ji. Lord udah bakal coba dicek. Lemon terkena damage yang cukup sakit. No power of retribution from Alter Ego. Memasangkan T5 flicker ke arah belakang. Langsung ada Shadow Kill. Daniel from Bogor. Damage terlalu besar. Bye! Winter Trench satu dan Skylar! Shutdown! 2 poin didapatkan. Ini bencana untuk Alter Ego Esports. Sally Boy dan mereka boy mencoba untuk bertahan. Tapi damage dari seorang Skylar terlalu besar. Untungnya masih ada satu buah Coach Shadow menyelamatkan dirinya. Mundur ke arah belakang. Pasukan Alter Ego dilenyapkan 3 playernya. Pasukan RRQ memaksakan mendapatkan best turretnya. Dan mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Sally Boy punya clear minion yang cepat. Ada Shadow Kill dan mendapatkan keuntungan satu buah best turret udah cukup. Sally Boy dan mereka boy. Where are you going? Mundur ke arah belakang. Mencoba untuk menggocek pergerakan dari seorang RRQ. Mereka gagal mendapatkan best turret dari bottom lane. Tapi satu hal yang mungkin mereka harus perhatikan. Mereka masih memiliki satu buah Lord yang terhormat untuk mendapatkan best turret dari bottom lane. Ya, tapi untuk kali ini 5 player dari Alter Ego Esports sudah mulai bersiap juga untuk melakukan defense di area bottom lane best turretnya. Lord yang akan langsung charge in menuju ke arah best turretnya. Albert di bagian depan sana udah punya Immortal juga. Skylar membayang-bayangi di area belakang. Tapi untuk kali ini Lord masih cukup sehat. Lord udah mulai masuk ke arah base-nya. Rasi dengan sepan mencoba memberikan jiwa dan raga. Tapi Kapai versus everybody menumbangkan Clay. Dan Skylar berhasil memberikan sedikit impact damage. Pasukan dari Alter Ego
Ego masih memberikan damage yang cukup besar. Bahkan Finn masih melepe. Nino terperangkap. Nino terkena jebakan. Jebakan Batman yang membuat tim Mararkyu berhasil mendapatkan Nino. Again and again. Finn, Kufranya yang benar-benar harus diperhatikan. Dan mungkin dalam pressure yang dia miliki saat ini, Alter Ego benar-benar harus think twice buddy untuk melepas seluruh hero power dari RRQ. Think twice buddy dan instant replay presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Di mana pressure pada saat Lord tadi yang kedua ya. Ini bagus banget sebenarnya defense yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka fokus ke arah Clay, Albertnya pun hilang immortal serta di pick off. Tapi balik lagi, Finn ini jadi mimpi buruk banget buat Nino. 2 kali dia terpick off, dua-duanya tercipta dari Finn. Nino udah jaga posisi banget. Iya, jauh Gapai banget. udah memberikan jiwa dan raganya seluruhnya udah diberikan untuk team fight. Tapi kalau misalnya Finn yang masuk ke dalam, Gapai bisa apa? Karena dia bisa menutup Clay, oke. Dia bisa menumbangkan Clay, oke. Memberikan damage, tapi kalau untuk mengcover Nino, emang tidak bisa. Dan sedangkan Rasi bukan hero seperti itu. Iya, Dia benar. hero inisiator juga, hero yang berada di garis depan. Rasi distraction team fight, bukan cover seorang Nino. Dan Nino pergerakannya dia udah sampai di belakang sana. Bahkan kalau bisa dia di belakang base akan dikejar pakai flicker, Radit. Akan dikejar pakai flicker. Jadi bakal cukup susah sih menurut aku. Lagi-lagi dengan adanya Winter Truncheon tadi dari seorang Clay ya. Ini Clay-nya akan lebih susah untuk di pick off. Terutama dari tadi yang masuk ke area Clay. Ini kalau nggak Sally Boy yaitu Pai. Dengan adanya Winter Truncheon ini bakal ngebuat inisiasi counter setup dari Alter Ego Esports cukup susah untuk bisa menumbangkan Clay dengan cukup instan. Karena dengan Winter Truncheon kan delay sekitar 4 detik. Ya benar banget, dan bisa dibilang ini mereka cukup mengandalkan Serpai. Karena satu-satunya orang yang bisa ke arah belakang dan menutup pergerakan dari Deden from Bogor yaitu cuma Serpai. Sedikit terlambat melakukan Flanking. satu ball flanking. Tapi lihat, Salibo dan mereka both standby on position mundur ke arah belakang. Deden from Bogor menjadi pilihan Winter Truncheon tidak ada lagi dapatkan. Gillespie didapatkan, flanking dari belakang, dibalikkan kembali. Counter setup from Scalar. Berhasil memberikan blessing dua, tapi Odell Walasetka akan mendapatkan posisi Scalar. Nino terekspos, gak bisa dibendung kembali. Deden from Bogor masih memberikan damage burst-nya. Tapi lihat down from Albert mendapatkan 2 player Alter Ego. Albert ter-take down, Ras yang menjadi korban selanjutnya. Pertukaran 1 untuk 1. Ayah Udil mencoba untuk meng-counter, mendapatkan Vin. Tapi lihat di arah bottom lane, Skylar bebas menuju ke arah Serpai. Tidak mau masuk lebih dalam, tapi Lemon ingin mencoba membalaskan dendamnya atas kegagalan solo pick up dari bottom lane. Serpai too strong. Serpai kali ini gak bisa dibendung. Tapi lihat base-nya, fokus oleh seorang Lemon. Gak peduli apapun yang terjadi. Pasukan dari Alter Ego mereka tak mau kalah. Mereka masih mau dapetin 1 poin kill, tapi nampaknya pasukan RRQ memaksakan kemenangan di game yang pertama. Ya, sang raja berhasil mendapatkan poin pertama dengan melakukan comeback yang luar biasa di mana untuk di early game-nya bisa dipegang oleh Alter Ego dengan strategi agresif yang mereka miliki. Tapi balik lagi, sang raja ini selalu bisa mendapatkan objektifnya, perfect objektif bahkan 3 turtle dan juga 3 lord tadi yang berhasil secure. Jujur ya, Iya. aku malah worry untuk tim RRQ. Kenapa tuh? Dengan seluruh power hero yang dimiliki oleh pasukan RRQ, Benar. mereka menang dengan sulit. Oke. Ingat, lo menang dengan sulit, dengan seluruh kekuatan yang lo punya dan hero